Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita tetap masih membahas soal-soal latihan TLM di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Sudah masuk ke bagian 8. Jadi tidak terasa urinalisis kita di bagian 8. Mungkin tadi bagian 9 atau bagian 10 yang menutup perjumpaan kita di urinalisis. Nah, jadi masih membahas mengenai ciri karakteristik unsur-unsur sedimen urin bagian 3. Ini memang spesial digunakan untuk pembelajaran atau perkuliahan bagi siswa SMK TLM dan D3, D4, S1 TLM. Sehingga dengan demikian akan memperdalam tentang ciri-ciri atau karakteristik masing-masing dari unsur sedimen urin, baik yang diwarnai maupun yang tidak diwarnai. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, mari kita simak satu persatu soalnya. Nomor 1. Unsur sedimen di samping adalah A. leusin, B. tirosin, C. cistin, D. eritrosit, E. leukosit. Nah, materi ini kita membahas mengenai kristal-kristal urin. Jawabannya adalah leusin. Leusin ini sedimennya mirip dengan bentuk dari eritrosit. Mirip dengan eritrosit, tapi beda. Nah, warnanya agak kecoklatan, gelap. Ada juga mirip-mirip dengan leukosit. Nah, ini leusin. Leusin ini bila ditemukan di dalam urin itu merupakan suatu keadaan kelainan dari metabolisme asam amino, penyakit herediter seseorang, sehingga apabila ditemukan itu adalah suatu masalah. Jadi jangan sembarangan mengeluarkan hasil sedimen berupa leusin. Lanjut lagi kita ke nomor 2. Unsur sedimen di samping adalah, ini bentuknya segi 6, bensena. Jawabannya adalah cistin. Nah, dari 5 opsi leusin, tirosin, cistin, eritrosit, leukosit, cistin. Cistin ini ciri khasnya bentuknya segi 6, bensena. Ini juga terkait dengan kelainan metabolisme protein asam amino, sehingga asam amino cistin itu terbuang melalui urin. Lanjut nomor 3. Unsur sedimen di samping adalah, nah perhatikan gambarnya ada 3. Ada yang warnanya agak gelap-gelap, yang kedua agak terang, kecoklatan, lalu ada juga seperti pita rambut. A. leusin, yang B. amonium biurat, C. cistin, D. kalsium sulfat, yang E. strofit. Jawabannya adalah amonium biurat atau amonium urat. Jadi ini menggunakan amonium urat atau amonium biurat. Seperti ini gambar wujud sedimennya. Pindah kita ke nomor 4. Perhatikan gambar nomor 4. Pada ujung panah, jenis sedimen tersebut adalah yang A. silinder granular, yang B. silinder hemoglobin, yang C. silinder hemosiderin, yang D. silinder lilin, atau E. silinder bilirubin. Nah, gambarnya agak kehijau-hijauan. Ini sudah diwarnai dengan teknik pewarnaan Prussian blue. Jadi jawabannya adalah silinder hemosiderin. Granular hemosiderin itu bisa ditemukan, ya, yang mana dengan Prussian blue dia akan berwarna agak kehijau-hijauan. Silinder hemosiderin. Oke, lanjut kita nomor 5. Perhatikan gambar nomor 5. Itu mau pemeriksaan gambarnya, ada yang di atas dan di bawah. Yang di atas itu menggunakan teknik mikroskop polarisasi. Mikroskop polarisasi itu melihat
lapang pandang gelap, salah satunya lapang pandang gelap, kemudian akan terjadi pencahayaan yang kuat suatu lemak. Nah, jadi unsur sedimen tersebut adalah yang A silinder hialin, yang B silinder hemoglobin, yang C silinder lemak, D silinder lilin, yang E silinder bilirubin. Nah, jawabannya adalah silinder lemak. Apabila suatu silinder lemak dalam sedimen urin itu dilihat dengan mikroskop polarisasi atau mikroskop lapang pandang gelap, dark field, maka wujud bendanya itu terlihat gelap, namun lemak atau butir-butir lemak akan terlihat lebih terang, Dan apabila menggunakan mikroskop biasa, mikroskop yang biasa atau mikroskop riset rutin atau mikroskop rutin, itu akan terlihat butir-butir lemak yang bergelembung dalam metrik sedimen. Kita tahu metrik sedimen ini protein Thom Hosphal. Protein Thom Hosphal ini protein yang disekresikan oleh tubulus untuk melakukan perangkap terhadap unsur-unsur yang ada di dalam tubulus, terutama di tubulus contractus proximalis, lakukan handle hingga distalis agar bersih tubulus tadi. Lalu protein Thom Hosphal ini akan mengalami pembekuan membuat perangkap seperti cetakan, namanya metrik. Nah, ini kebetulan lemak yang diperangkapnya sehingga isinya berupa lemak. Namanya silinder lemak atau case lemak atau torak lemak. Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 6. Gambar di sebelah ini tanpa pewarnaan. Unsur sedimen pada gambar di samping adalah silinder granular halus, yang B mukus, C cotton fiber, silinder hialin D, yang E silinder WBC. Nah, ditunjuk oleh warna biru itu adalah mukus atau mukus thread, benang lendir. Nah, ada kalanya di dalam sedimen urin itu ditemukan benang lendir, mungkin sekret dari kelamin, baik kelamin pria atau wanita. Mukus thread ini berupa benang-benang yang tidak berwarna dan memang tidak bisa diwarnai dengan teknik Stenhamer-Malbin atau Si-Hyung. Jadi dia berupa garis-garis halus yang tidak berwarna. Lanjut kita ke nomor 7. Gambar nomor 7 ada 2. Kedua gambar berikut ini adalah merupakan unsur sedimen. Yang A Follin grain, mukus, yang B cotton fiber, D silinder hialin, E silinder WBC. Nah, berdasarkan gambar, jawabannya adalah cotton fiber. Nah, cotton fiber ini adalah sebuah cemaran dalam sedimen urin. Pada saat pengumpulan urin terjadi kontaminasi. Kontaminasinya salah satunya mungkin botol penampung urinnya itu tercemar oleh serat pakaian atau celana dalam si pasien tadi berupa sebuah kain katun yang seratnya masuk ke dalam sedimen urin, sehingga pada saat disentrifugasi ini akan terkonsentrasi di sedimen, lalu diperiksa dan di lapang pandang akan ditemukan berupa cotton fiber atau serat katun. Nah, ini jangan dikeluarkan hasilnya, ini merupakan sebuah cemaran dalam sedimen urin. Oke, lanjut nomor 8. Nah, gambar 8. Perhatikan gambar berikut ini. Unsur sedimen ini adalah silinder granular halus, yang B silinder RTC cell, silinder bilirubin, yang C silinder RBC, yang E silinder WBC. Nah, pada gambar ini tampak kuning-kuning coklat. Itu adalah silinder bilirubin, walaupun di dalamnya isinya ada silinder yang berupa leukosit atau RTC. Tapi bila pigmen bilirubin menempel di sedimen tadi, terutama dominasinya oleh pigmen bilirubin, maka disebut dengan silinder bilirubin.
kita tahu bilirubin atau bilirubinuria, bilirubin temukan dalam urin, itu biasanya jenis bilirubin yang konjugat, bilirubin glukuronat atau monoglukuronat. Nah, ini terfiltrasi oleh ginjal, lalu masuk ke dalam urin dan mewarnai urin. Urin seperti teh tua pekat. Teh tua pekat. Nah, lalu pigmen bilirubin tadi diserap atau masuk ke dalam silinder. Sehingga silindernya berwarna kuning tua, kecoklatan. Seperti teh tua yang masih intinya, belum teh yang diencerkan. Nah, seperti itu karakteristik silinder bilirubin. Oke, rekan-rekan mahasiswa, siswa SMK TLM atau D3 S1 TLM, kita lanjut ke nomor 9. Nah, unsur sedimen berikut ini adalah A, gambarnya kalsium sulfat, yang B sulfonamid, yang C indafir, kalsium fosfat, struvit. Nah, pada gambar ini, gambar sedimen ini jawabannya sulfonamid. Jadi apabila seseorang meminum suatu sediaan farmasi berupa sulfa, trisulfa mungkin, sulfonamid, sulfodiasin, sulfamerasin, sulfosemidin, atau yang lain-lainnya derivatnya, ini kebetulan sulfonamid. Nah, sulfonamid ini bentuknya seperti bunga kipas, tidak berwarna atau agak warna-warnanya coklat muda. Jadi akan ditemukan seperti ini warnanya, bentuknya, dan sangat khas. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 10. Nah, di sebelah gambar sedimen urin di sebelah adalah ada dua, yang atas dengan yang di bawah. Nah, yang A spermatozoa dan silinder granular, yang B leukosit dan silinder hialin, yang C spermatozoa dan silinder eritrosit, spermatozoa dan urar amok, sedangkan yang E leukosit dan amofosfat. Nah, pada gambar ini setelah kita lihat dan amati, itu adalah spermatozoa dan silinder granular. Nah, spermatozoa itu kata orang memang mirip-mirip seperti kecebong. Ada kepala, kemudian ada leher, ada ekor. Nah, spermatozoa kalau diwarnai dengan teknik pewarnaan stearin hemoglobin, dia menyerap zat warna agak lemah atau lumayan sedang. Namun kalau untuk pewarnaan yang lebih bagus lagi, ya tekniknya dengan bantuan pewarnaan Giemsa stain atau Reich stain, Romanowski juga bisa, atau Leishmania stain. Nah, tapi itu pewarnaannya khusus. Kalau untuk mewarnai sedimen ya cukup pakai stearin hemoglobin atau menggunakan Sihyung. Nah, akan terlihat seperti ini. Dan biasanya kalau spermatozoa itu di bagian kepalanya, di ujungnya itu tipis, tidak menyerap zat warna secara kuat sehingga akan terlihat transparan. Nah, itu bagian zona akrosom namanya. Zona akrosom ini tempat penetrasi ke sel telur. Jadi setidaknya ada 3 enzim nanti dia memiliki untuk menembus mungkin ovirus, zona velus sudah ya. Kemudian corona radiata, mungkin itu 3 itu yang ditembus oleh CPE, CPE pada bagian akrosom dari spermatozoa. Nah, yang kedua ini silinder granular. Granularnya ini granular kasar. Jadi mungkin suatu granula atau suatu kristal yang dikumpulkan oleh suatu protein tramhospal membuat sebuah silinder granula. Jadi granulanya kasar atau granulanya halus. Jadi ini sebenarnya granula kasar atau yang halus mirip-mirip saja. Nah, itu saja mengenai soal-soal sedimen bagian ketiga, karakteristiknya. Jangan lupa subscribe. Salam sukses selalu, salam kompetensi. Semoga bermanfaat dan barokah dalam mempelajari ilmu-ilmu bidang laboratorium medik, terutama urinalisis mikroskopik. Sampai jumpa, saya Ahmad Lab. Pamit, bye.